Bab 3200. Aku ingin dia mati. Ketika mendengar perkataan Mileye, wajah wanita berjubah hitam seketika menjadi muram. Ini adalah sebuah tantangan. Tantangan kepada seluruh klan siluman. Wanita berjubah hitam menatap Mileye, tatapan matanya sangat dingin. Kamu bisa tertawa sekarang, tapi nanti kamu bahkan tidak bisa menangis. Setelah berkata begitu, tiba-tiba ia berlari menuju Laura. Dibandingkan dengan Mileye, sekarang ia lebih ingin menghancurkan gadis kecil ini. Laura tersenyum licik, dan pada saat berikutnya, ia berlari maju dan langsung mengarahkan tinjunya ke arah wanita berjubah hitam. Kedua wanita itu bertabrakan langsung. Mileye pada dasarnya memutuskan untuk tidak memberikan bantuan, karena dia menyadari bahwa Laura pasti tidak menginginkan bantuannya. Gadis ini juga memiliki sikap yang sangat angkuh. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan Laura juga sangat menakutkan, terbukti dari pertarungannya dengan wanita berjubah hitam di mana ia tidak mengalami kekalahan sama sekali. Dia benar-benar bisa bertarung. Gadis ini sungguh luar biasa. Senyum muncul di wajah Mileye. Gadis ini bisa diprioritaskan untuk dilatih. Kedua wanita itu bertarung dengan sangat ganas. Setiap serangan mereka saling bentur, tidak ada yang mundur. Walaupun tubuh Laura tidak sekuat wanita berjubah hitam, kekuatannya tetap setara. Bahkan kecepatannya jauh melebihi wanita berjubah hitam. Inilah yang membuatnya mampu bersaing dengan wanita tersebut. Namun, sulit baginya untuk membunuh wanita berjubah hitam. Fisik wanita berjubah hitam benar-benar mengerikan. Sementara itu, kedua wanita itu terus saling adu, tidak ada yang ingin mundur. Dan pada saat itu, tiba-tiba muncul puluhan hembusan napas yang sangat menakutkan di sekitar. Melihat situasi ini, kening Mileye mengernyit. Semua adalah napas monster. Jelas, kali ini wanita berjubah hitam tidak datang sendirian. Apakah ini akan menjadi serangan bersama? Ekspresi wajah Mileye tetap tenang seperti air. Namun, para ahli klan siluman di sekitar mereka tidak melakukan apa-apa. Pada saat yang sama, Laura dan wanita berjubah hitam tiba-tiba melepaskan kekuatan mereka. Sebuah badai kekuatan yang menakutkan meledak dari kedua mereka. Dentuman. Ruang waktu super bergetar dengan hebat, langsung melengkung. Wanita berjubah hitam menatap Laura di kejauhan, ekspresinya cukup ganas. Laura tersenyum dingin, "Jangan bicara, aku suka ekspresi ketidaknyamananmu saat kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Wanita berjubah hitam perlahan meraih tangan kanannya, sisik di seluruh tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan pada saat itu, Laura tiba-tiba menoleh ke arah Mileye. "Kakak, pinjamkan pedangmu padaku." Mileye tersenyum, "Baiklah." Setelah berkata begitu, dia membuka telapak tangannya, pedang biru gaib menghilang dan muncul kembali di tangan Laura. Laura melihat pedang biru gaib di tangannya dan tersenyum, pedang yang bagus. Sambil berkata demikian, dia menatap wanita berjubah hitam di kejauhan, tersenyum tipis, benar-benar licik. Mileye memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Gadis ini suka sekali bermain kata-kata. Wanita berjubah hitam berbalik dan melihat Mileye. "Sekarang kamu tidak menghormati etika bela diri, jangan salahkan aku." Setelah berkata begitu, dia mengayunkan tangannya, dan puluhan napas yang kuat langsung mengunci Mileye dan Laura. Melihat ini, Mileye mengerutkan kening. "Apakah kamu tidak hanya ingin bertarung satu lawan satu?" Wanita berjubah hitam menatap Mileye. "Baik bertarung sendiri atau berkelompok, pilihan ada di tanganku, bukan?" Mileye mengangguk, "Memang ada di tanganmu, tetapi aku menyarankanmu memilih bertarung satu lawan satu." Wanita berjubah hitam menatap tajam Mileye. "Apa yang terjadi jika aku tidak setuju?"
Di samping, Laura tersenyum dengan genit, maka peta klan siluman ini bisa berakhir lebih awal. Wanita berjubah hitam mengernyitkan kening, bingung dengan maksudnya, tetapi tidak ingin bertanya kepada Laura. Dia tidak ingin berbicara dengan gadis itu. Tanpa banyak berpikir, wanita berjubah hitam menatap Mileye. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargai kesempatan ini. Jadi, aku hanya bisa membunuhmu. Sambil berkata begitu, dia meraih erat tangan kanannya, bersiap untuk bertindak, tetapi pada saat itu, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. Langkah kaki yang sangat ringan. Namun, semua orang di dalam arena mendengarnya. Mileye berbalik melihat, tidak jauh dari situ, seorang wanita berjalan mendekati mereka. Wanita itu mengenakan jubah putih, dan di pinggangnya tergantung sebuah kendi. Melihat kedatangan seseorang, Mileye tersenyum tipis. Tuh, melihat tuh, Laura melihat dengan heran. Awalnya, dia berpikir bahwa Liana Ye akan muncul, tetapi dia tidak menduga bahwa yang datang bukan Liana Ye. Laura mengukur tuh dengan pandangan, merasa bingung di dalam hatinya. Bisakah gadis ini mengalahkan wanita berjubah hitam? Wanita berjubah hitam menatap tuh, dia tidak bisa membaca pikiran tuh. Tuh mengabaikan wanita berjubah hitam dan berjalan perlahan ke depan Mileye. Dia menatap Mileye dan berkata, sudah lama tidak bertemu. Mileye tersenyum, benar, sudah cukup lama. Mileye tertawa, berapa lama kamu akan menyertaiku kali ini? Tu tersenyum, tergantung situasi. Mileye bertanya, kamu datang sejak tadi? Tu mengangguk. Mileye tersenyum dan hendak berbicara, tetapi pada saat itu, wanita berjubah hitam tiba-tiba berkata, kamu adalah orang di belakangnya, kan? Tu berbalik melihat wanita berjubah hitam, ya. Wanita berjubah hitam tertawa dingin, hanya kamu seorang, cukupkah? Tu tetap tenang, tidak mencoba tidak akan tahu. Setelah berkata begitu, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, mata wanita berjubah hitam tiba-tiba menyusut, dia akan menyerang, tetapi pada saat berikutnya, sebilah pedang telah menembus dadanya. Dentuman. Seiring dengan ledakan yang menggelegar, sisik di seluruh tubuh wanita berjubah hitam hancur menjadi bubuk pada saat itu, dan kemudian, pedang itu menembus tubuh wanita berjubah hitam. Kekuatan dorongan yang kuat seketika meremukkan organ dalam tubuh wanita berjubah hitam. Hening di arena. Para ahli klan siluman di sana langsung bingung. Wanita berjubah hitam pada saat itu juga bingung. Sementara itu, Laura di samping melemparkan pandangan dalam ke arah Mileye. Ya ampun, mengapa adik lelaki ini memiliki adik perempuan yang begitu sadis? Tidak mungkin dia agak tertinggal sekarang. Wanita berjubah hitam memandang Tu dengan tidak percaya. Kamu? Tu dengan tenang berkata, sekarang, apakah kamu sudah puas? Wanita berjubah hitam seolah-olah kehilangan jiwa. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu dengan mudah menembus pertahananku? Tu dengan tenang berkata, hanya ada satu penjelasan, yaitu kamu terlalu lemah. Ah! Wanita berjubah hitam tiba-tiba mengaum marah. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, di depan mata semua orang, tubuhnya berubah menjadi sosok monster yang besar. Monster ini berbentuk seperti burung phoenix. Seluruh tubuhnya hitam pekat, memancarkan tekanan yang menakutkan. Melihat adegan ini, Mileye mengernyitkan kening. Dengan satu pedang tadi, wanita ini bahkan bisa berubah wujud. Daya tahan hidupnya terlalu kuat. Tu menatap wanita berjubah hitam, dan tiba-tiba, wanita berjubah hitam mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan marah. Dalam sekejap, seluruh ruang waktu super langsung bergetar. Pada saat yang sama, Tu tiba-tiba mengangkat tangan dan mengayunkan pedang.
Swiss. Pedang menyilau, sebelum orang-orang sempat bereaksi, kepala wanita berjubah hitam langsung terlepas, darah menyembur keluar dan menyebar ratusan meter jauhnya. Tubuh monster yang diciptakan oleh wanita berjubah hitam perlahan-lahan jatuh ke bawah bersama kepala yang terpisah. Di tengah lapangan, para master klan siluman sudah benar-benar terpaku. Semuanya lenyap begitu saja. Laura menggelengkan kepala setelah melihat Tu. Benar-benar pahlawan sejati. Saat itu, Tu berbalik dan melihat para master klan siluman. Dalam pandangan Tu, semua wajah para master klan siluman berubah drastis. Pada saat yang sama, seorang tua tiba-tiba muncul di antara mereka. Tua itu dengan hormat memberi hormat kepada Mileye dan Tu, salam kepada gadis ini dan Tuan Muda Ye. Mileye memandang tua itu, kamu adalah anggota klan siluman sejati. Tua itu segera menjawab, tentu. Mileye bertanya lagi, apakah wanita tadi pemimpin klan siluman sejatimu? Tua itu menggeleng, bukan. Dia adalah wakil pemimpin muda kami. Mileye mengangguk, apa tujuan kedatanganmu? Tua itu segera menjawab, Tuan Muda Ye, ini adalah kesalahpahaman besar, kesalahpahaman besar. Mileye menggelengkan kepalanya, aku pikir ini bukan kesalahpahaman. Orang-orangmu sudah membunuh orang-orangku di Akademi Guanxuan. Apakah kamu mengatakan ini adalah kesalahpahaman? Tua itu tersenyum pahit, Tuan Muda Ye, klan siluman kami bersedia meminta maaf. Mileye sekali lagi menggeleng. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Tu tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Swoosh! Kepala tua itu langsung terlepas. Pada saat yang sama, sinar pedang tersebut tidak berhenti, melainkan bergerak cepat di tengah lapangan. Dalam sekejap, puluhan kepala master klan siluman langsung terlepas, pemandangan yang sangat berdarah. Semuanya lenyap. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sunyi. Tu berbalik dan melihat Mileye, periksa Akademi Guanxuanmu. Mileye tersenyum, baik. Setelah berkata demikian, saudara dan adik itu berbalik dan pergi ke bawah. Tu tiba-tiba melihat Laura di sampingnya, dan Laura segera tersenyum, kita satu tim. Aku adalah rekan seperjuanganmu. Tu mengembalikan pandangannya dan menghilang bersama Mileye. Di lapangan, Laura terdiam sejenak sebelum menghela nafas. Aku pikir aku adalah yang paling lemah di antara saudara-saudara ini. Ah, membuatku pusing. Klan siluman. Di dalam suatu ruang besar, seorang wanita cantik tiba-tiba membuka mata dengan perlahan. Saat itu, seorang tua dengan terburu-buru memasuki ruangan. Gemetar ketika berbicara, ketua klan, wakil pemimpin muda bersama dengan tetua dan yang lainnya. Wanita cantik itu berbicara dengan lembut, aku sudah tahu. Tua itu melihat wanita cantik itu, dan tanpa berkata-kata lagi. Perempuan yang anggun itu bangkit perlahan, langkahnya hati-hati mengarah ke pintu besar ruangan. Wajah cantiknya dinaikkan ke langit, matanya menatap ke langit yang terbentang, dan dengan suara yang lembut, dia berkata, tak pernah terbayangkan bahwa dia pergi begitu cepat, bahkan tanpa kesempatan untuk memasuki tanah reruntuhan asali. Pria tua di belakangnya memberikan laporan dengan berat hati, ketua klan, berdasarkan hasil penyelidikan aku, anak muda itu bernama Mileye, asal dari alam semesta Guanxuan, dan dia menjabat sebagai dekan di Akademi Guanxuan. Akademi Guanxuan. Mata wanita cantik itu perlahan-lahan tertutup, aku ingin dia mati. Pria tua itu ragu sejenak, kemudian berkata, wanita di belakangnya. Wanita yang indah itu tidak memberikan jawaban pada pertanyaan tersebut, melainkan menyatakan, aku menginginkan kematian baginya. Pria tua itu terdiam. Wanita cantik itu tiba-tiba berkata, bantu aku hubungi pasukan bayaran utama dewa, katakan ada bisnis besar, dan tanyakan apakah mereka bersedia.
2 miliar kristal. 2 miliar. Ketika mendengar angka ini, ekspresi tua itu segera berubah. Hal yang membuatnya terkejut bukanlah kuantitas 2 miliar kristal yang memukau, tetapi pasukan bayaran utama ini, sebuah kelompok tentara bayaran yang beroperasi di tepi alam semesta, sangat menakutkan. Di antara anggotanya, bahkan yang paling rendah pun sudah merupakan master tingkat Tao. Ketika itu, wanita cantik itu melihat tua itu pergi. Pria tua itu segera memberi hormat dan kemudian berbalik menghilang di ujung langit. Dia berada di lokasi tersebut, perempuan yang cantik itu menatap ke langit, pandangannya menjadi semakin bersifat dingin. Bersambung.